Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya masuk ke bagian terakhir dari pembahasan tentang Allah Tritunggal dengan tema pada hari ini yaitu meneladani Allah Tritunggal yang saya ambil dari Ibrani pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Saudaraku, Allah Tritunggal berada dalam kesatuan. Kesatuan di dalam keragaman dan keragaman di dalam kesatuan. Orang-orang Kristen seharusnya bisa hidup seperti itu. Kesatuan di dalam keragaman dan keragaman di dalam kesatuan. Rumah tangga kita, pelayanan kita, dan lingkungan kita harusnya bisa berada di dalam kesatuan walaupun ada banyak keragaman di dalamnya. Kalau kita ingin bersehati di dalam pelayanan, kalau kita ingin keluarga kita berada di dalam kesatuan dan keharmonisan, maka teladanilah Allah Tritunggal, khususnya relasi dari pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal, yakni relasi Bapa dengan Anak, Bapa dengan Roh Kudus, Anak dengan Roh Kudus. Saudaraku, di dalam relasi itu, setiap pribadi tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan pribadi lainlah yang mempermuliakannya. Di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 yang tadi saya bacakan, situ dituliskan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Jadi Dia tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh siapa? Firman Tuhan mengatakan, tetapi dimuliakan oleh Dia, oleh Bapa yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Gregory dari Nisa, seorang bapak gereja, menuliskan seperti ini. Tiap-tiap pribadi dari ketiga pribadi itu memuliakan pribadi-pribadi yang lain. Jadi ada sebuah lingkaran kemuliaan yang berputar dari yang serupa kepada yang serupa. Anak dimuliakan oleh Roh Kudus, Bapa dimuliakan oleh Anak, dan Anak memiliki kemuliaannya dari Bapa, dan Sang Anak Tunggal menjadi kemuliaan Roh. Roh Kudus mengasihi dengan menjadikan dirinya sebagai berada di latar belakang. Bapa dengan melupakan dirinya sendiri mengasihi Anak, di mana Dia menempatkan semua sukacitanya kepada Anak. Sedangkan Anak sendiri, Kristus, menolak Sang Aku supaya apa? Supaya Bapa dinyatakan dan Roh Kudus memancar. Saudaraku, tanpa adanya kasih yang sempurna ini, maka tidak ada kasih di dalam dunia ini. Kita yang lahir dari Allah dan mengenal Allah, kita dituntut untuk hidup dalam persekutuan kasih seperti yang dinyatakan oleh Allah Tritunggal. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Anak. Kasih di antara tiga pribadi ini itu berada dalam satu kesatuan yang tidak mungkin terputus. Nah, saudaraku, kita juga dimampukan untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi ini dan dibawa ke dalam sebuah persekutuan kasih. Kalau kita ingin hidup dalam kesatuan, maka arahkanlah segala sesuatunya kepada Allah Tritunggal. Lakukan pelayanan saudara dengan melupakan si aku. Jangan mencari cara untuk memuliakan diri saudara. Jangan mencari cara untuk mencari pujian bagi diri saudara. Melainkan hormatilah orang lain, teman sepelayanan kita. Jadilah pelayan Tuhan yang melupakan si aku, tapi dahulukan kepentingan orang lain. Pikirkan cara bagaimana saya bisa
menyatakan kasih saya kepada orang lain dan bukannya bagaimana mencari cara supaya orang lain mengasihi saya. Demikian juga dalam rumah tangga kita. Itu akan bertahan sampai mati dalam kondisi apapun itu kalau kesatuan ini kita pelihara. Kalau suami maupun istri hidup meneladani pola relasi Allah Tritunggal. Memang suami istri tidak selalu sama dalam sifat, dalam kebiasaan, di dalam cara berpikir. Tapi semua perbedaan itu kita bisa atasi kalau setiap kita berusaha menyatakan kasih kita kepada pasangan kita tanpa memikirkan si aku. Saya kira si aku yang terlalu banyak dipikirkan, itu yang merusak kesatuan. Dan itu bukan pola relasi Tritunggal. Si aku itu pola relasi manusia. Tapi pola relasi Tritunggal adalah bukan si aku, tapi si dia. Itu pola relasi Tritunggal. Dan kita mesti meneladani ini. Sangat berbahaya, saudara, kalau si aku sudah mulai mendominasi. Kalau si aku itu ingin didahulukan. Saat si aku itu ingin diperhatikan, diapresiasi, dihargai, dianggap ada, didengarkan, diprioritaskan, ingin menjadi nomor satu, dan ketika si aku itu mendominasi, maka kesatuan itu akan rusak. Yang ada hanyalah kekacauan. Dan itu bukan teladan dari Allah Tritunggal yang tidak mementingkan dirinya si aku, melainkan pribadi lainnya, dan menyatakan kasih kepada pribadi yang lain. Kiranya kita bisa meneladani pola relasi dari Allah Tritunggal ini. Tuhan berkati saudara sekalian.